Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Pada video ini kita coba memperbaiki mesin cuci 2 tabung, di mana kasusnya adalah mati total, posing atau pencucinya tidak mau mutar, kemudian pengeringnya juga tidak mau berputar atau pengering spin. Bagaimana cara mengatasi masalah mesin cuci ini? Yang pertama, kita lihat belnya atau tali bel dari dinamo, apakah lepas atau kendor. Lalu kita coba putar tabungnya, apakah bisa berputar atau sudah lengket atau seret. Kalau tabung dan tali itu bagus, maka kita lanjutkan dengan memeriksa dinamo. Nah, dinamo ini cara memeriksanya adalah dengan cara diukur lilitan dengan ground, apakah short. Nah, kalau tidak, maka kita pastikan apakah pada saat dinyalakan dinamo berdengung. Nah, kalau berdengung bisa jadi karena kapasitornya yang kering ataupun dinamonya sudah rusak. Nah, lalu kita coba lihat kabel-kabelnya, pengkabelannya, lihat dari plate name, di situ ada diagram plate name-nya. Nah, kalau kabel itu sesuaikan saja warnanya dengan yang akan kita buka dan akan kita pasang. Nah, kebetulan di sini mesin cucinya, kabel-kabelnya sudah pernah di-repair, diperbaiki oleh teknisi lain. Nah, di sini tidak menggunakan kabel warna yang sama, maka kita ikutin saja dari warna plate name ataupun secara diagram. Itu mesin cuci dengan 2 tabung ini rangkaiannya sederhana dan mudah diikutin, diurutkan. Dari hasil pemeriksaan ternyata di sini dinamonya, kalau saya pasang langsung, ternyata dinamonya bagus, tidak ada masalah. Lalu kita lihat sistem switch timernya untuk washing dan untuk spin, pengering. Nah, biasanya spin dan washing ini timernya karena sudah umurnya panjang atau sudah pemakaiannya lama, gerigi-gerigi atau gear yang ada di dalam timer switchnya ataupun saklar-saklar yang ada di sini sudah mulai bergerak ataupun gearnya sudah mulai oblak, aus, maka tidak lagi berfungsi untuk menjadi saklar switch berdasarkan waktu atau timer. Kita lakukan pengukuran timer dengan menggunakan avometer, ternyata switchnya masih bagus, gearnya juga masih bagus. Nah, maka dugaan kita adalah kita uji dulu dengan memakai kapasitor yang ada, kabel-kabelnya kita rapikan, apakah ada yang putus. Nah, setelah kita nyalakan ternyata washingnya hanya berputar ke kanan saja, tidak mau ke kiri. Nah, kalau tidak mau berputar ke kanan ke kiri, biasanya kapasitornya sudah berkurang nilainya, sehingga pada saat berputar ke kanan untuk start ke kiri, kapasitor tidak mampu lagi memberi starting ke kiri ataupun ke kanan, hanya bisa berputar satu arah. Di sini langsung kita eksekusi. Setelah bereskan kabel-kabel, maka kita ganti kapasitornya dengan ukuran yang sama atau lebih besar sedikit. Hasilnya adalah dinamo sudah bisa berputar ke kiri dan ke kanan. Setelah selesai dinamo washing, maka kita masuk ke bagian spin pengering. Nah, di sini ada saklar. Saklar ini kadang-kadang karena sering dibuka tutup dalam penggunaan, maka saklar ini akan bergerak dan tidak lagi menghantar arus listrik. Nah, maka kita bersihkan plat. Fungsi dari saklar ini adalah pada saat pintu spin dibuka, maka arus terputus dan dinamo spin berhenti bekerja, sehingga tidak membuat
kocar-kacir atau berantakan dari kain yang di dalamnya. Kalau saklar ini tidak berfungsi, maka tidak menghantar arus ke dinamo dan spin tidak akan berputar. Nah, ini hasilnya setelah kapasitor spin juga diganti. Di sini saya mengganti 2 kapasitor khusus untuk spin, lalu untuk wash karena kebetulan kita punya masing-masing, yaitu nilainya yang untuk dinamo wash 15 mikro, sedangkan untuk spin itu 9 mikro kita taruh di situ. Nah, hasilnya karena ini dinamo juga sudah mulai berumur dan pastinya busingnya sudah mulai berkerak. Nah, kalau mau dikerjain itu dibersihkan semuanya, diberi pelumas, lalu kita ganti kapasitornya, tetapi kita ukur juga seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, di sini setelah kita kerjakan hasilnya sudah sangat memuaskan, di mana mencucinya sudah bisa berputar ke kiri dan ke kanan, lalu spinnya juga sudah lancar dan bertenaga. Biasanya kasus mesin cuci di mana spinnya walaupun sudah diganti dinamo dan tetap tidak berputar, pada poros asnya itu gemuknya sudah kering sehingga berat untuk memutar dari spinnya, karena pelumas itu fungsinya adalah untuk melancarkan putaran dari dinamo ke tabung spin. Setelah selesai, jangan lupa dirapikan semua kabel, lalu bagian-bagian yang terhubung seperti kabel-kabel yang disambungkan itu dilapisi isolasi, lalu satu bonggol itu ditutup dengan plastik agar mana tahu ada percikan-percikan air yang mengenai dari kabel-kabel tersebut. Dengan adanya plastik itu maka sedikit dan bahkan tidak ada air yang bisa masuk ke dalam kabel yang menyebabkan korsleting. Mesin ini termasuk kuat, sudah berumur mungkin 10 tahun tapi masih bisa berfungsi. Nah, ini mungkin desainnya bagus. Demikianlah sedikit informasi dari Bengkel Logika. Semoga ada manfaatnya untuk perbaikan mesin cuci walaupun sudah casingnya tua atau sudah kumal, tetapi dinamonya masih bagus, lalu tempat mencucinya masih bagus. Kita lihat di sini masih bisa diandalkan, lalu spinnya juga masih bagus. Nah, semoga pemiliknya bisa menggunakan mesin cuci lagi tanpa harus mencuci dengan tangan ataupun manual. Oke, sekian saja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.